rasa kopi. Nama kopi ya. Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka ila hadrati syekhina al-mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa hadrati syekhina al-mukarram Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan keluarga besar Kiai Haji Muhammad Rais bin Hamzah, yang saya muliakan keluarga besar Abang Hakim Syamsuddin beserta ibu, muliakan para pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Raya Cabang Tangerang Raya, yang saya muliakan Ustaz, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khusus Pak Ustaz Ahmad Syekh yang dari Ciledug jauh, dari ujung Reo ya, perbatasan Jakarta sampai ke sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan nih di bulan depan juga datang lagi gitu. Ya Allah, ini mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, digampangkan segala urusan kita, dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal. Para ikhwan yang saya muliakan, sebelum masuk pada materi fikih, kita bahas dulu sedikit tabaruk dengan kitab Miftahus Sudur. Di dalam kitab Miftahus Sudur itu ada hadis Nabi. Rasul sampaikan, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih bagi ahli la ilaha illallah. Di mana? Ketika mereka berada di alam kubur pun juga ketika berada di padang, ketika berada di alam kubur dan juga berada di padang mahsyar, ini tidak ada wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyur. Jadi bagi orang yang sudah memiliki kalimat la ilaha illallah itu tidak ada rasa sedih. Tidak ada sedih pada ketika berada di kubur mereka, pun juga tidak merasakan sedih ketika mereka berada di yaumil qiyamah. Jadi ada dua di sini, wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Jadi tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir.
khawatir ketika masuk ke alam kubur. Tuh. Inilah bagi orang yang sudah ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan semata-mata kita hanya mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan hanya itu. Tapi memang sebagai perisai buat kita ketika kita masuk nanti ke alam kubur. Ini jaminan. Rasul kan sampaikan shadiqul wa'dil amin. Rasul itu apa yang beliau katakan itu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada beliau, pun juga sesuai dengan kondisi dan zamannya. Dan bahkan Rasul sampaikan, Allah sampaikan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu nggak akan berbicara kecuali dasarnya adalah wahyu yang datang dari Allah, bukan dasar nafsu. Kalau kita mau ngomongkan kadang-kadang ya pakai campur nafsu juga, dan pakai ada rasa emosi, rasa kesel dan sebagainya. Rasul enggak. Apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan wahyu yang datang dari Allah. Kalau tidak ada wahyu, Nabi diam. Kalau tidak ada komentar, Nabi diam. Kenapa? Karena wahyu belum datang. Itu yang pertama. Yang kedua, wala fi nusyurihim, ketika nanti di padang mahsyar, di yaumil qiyamah, itu pun tidak rasa khawatir. Kenapa? Karena manusia itu dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan ketika mereka berada di dunia, begitu. Sekarang ini kita mengikuti manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu juga nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, mungkin kita bareng-bareng nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng nanti di sana. Bahkan yang mimpin bukan Pak Haji Entis, bukan Ustaz Ali, bukan Ustaz Ahmad, bukan saya. Yang mimpin bukan, nanti langsung Abah yang mimpin kita di sana. Ya, kan? Ya, ini aja sudah ada bedanya. Artinya bedanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dari segi lafadznya saja, kalau lafadz sama, tapi dari segi nada itu beda. Coba aja dibedakan, dilihat sama yang lain, beda, memang beda. Nah dari situ saja kita sudah merasakan bahwasanya ini ada bedanya. Jadi bukan sembarang kalimat, bukan sembarang kata, bukan sembarang ucapan, bukan sembarang lafaz yang dilafazkan begitu saja dengan tanpa arti. Kalau misalkan lafaz yang dilafazkan dengan tanpa arti, beoklah kita. Makanya beok kalau diajarkan lancar banget ya. Ayo beok ucapkan la ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah. Pasti dia akan ucapkan itu. Tapi apalah artinya seekor beok mengucapkan kalimat itu? Nah itu jangan sampai persis kayak beok gitu maksudnya. Jadi bagaimana? Tanamkan kalimat itu, masukkan ke dalam hati, jadikan itu perisai dalam kehidupan. Kenapa? Karena zikir kepada Allah itu, ingat kepada Allah itu jadi perisai, hisnun minasyaitan. Jadi hisnun, jadi benteng daripada setan. Nah, jamaah yang saya muliakan, bahkan dalam satu hadis lain Rasul katakan man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Kan gampang banget ya. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas, maksudnya khalisan itu murni, ay minariya masalah. Jadi murni dari sifat ingin dipuji, ingin dialam, ingin dibangga-banggakan. Nah, hilang dari sifat itu. Kemudian mukhlishon. Mukhlishon itu apa? Mengharapkan keselamatan. Mengharapkan keselamatan dari Allah, maka dakhalal jannah ma'as sabiqin, maka masuk surga bersama orang-orang terdahulu.
Siapa orang-orang yang terdahulu? Orang-orang yang terdahulu yang dekat dengan kita adalah guru mursyid kita. Itulah orang-orang terdahulu yang dekat dengan kita. Nah, dialah yang akan memberikan bimbingan kepada kita. Makanya kalimat itu la ilaha illallah itu gampang memang, tapi khalison mukhlison itu yang rada susah. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa terus mantap dan istiqomah dalam mengamalkan? Sering-seringlah berkumpul. Makanya saya buat nazoman di anak-anak itu tuh, di nazoman amil. Di dalam nazoman amil itu saya buat, kalau ingin sukses seringlah kumpul gitu ya. Nah, itu di dalam nazoman amil itu saya buat, kalau ingin sukses seringlah kumpul. Itu kaitannya warna keberapa itu? Warna ke-13 ya. Warna ke-13 atau warna ke-12? 13 ya. Nah, yang putri pada hafal itu warna ke-13 ya. Jadi warna ke-13, di warna ke-13 itu adalah fiil-fiil yang syak dan fiil yakin, Ustaz. Kaitannya dengan fiil syak dan fiil yakin. Nah, di situ saya bilang bahwasanya kalau ingin sukses seringlah berkumpul. Nah, apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kalau kita kumpul bareng-bareng semacam ini, kan zikirnya mantap. Betul. Enak kan, Pak? Kalau misalkan sendirian, ngantuknya, aduh, alas-alasan. Nah, ilallah, tasbih jatuh, bro. Mana ini urutannya? Ya Allah, kagak kepegang. Pegang, balik lagi, muter lagi. Jatuh lagi. Nah, ilallah. Nah, itu ada dipercepat itu. Nariknya udah dua. Dua sekali tarik. Dan cepat habis ya ini mah. Aduh. Masya Allah. Mungkin kalau kita ikut sama Ustaz Ali kan ini copot banyak tasbih kita ya. Karena tarikan dia kan 5.000 gimana. Nggak perlu baca gitu. Gampang operasi. Pangkus loh. Luar biasa ya. Makanya kalau misalkan bareng-bareng enak. Kalau nariknya bareng, Pak, Masya Allah. Coba rasakan kalau nariknya bareng-bareng, kan enak. Nariknya la ilallah. Itu Pak, getar inilah yang menggetarkan aras itu, yang model semacam itu. Dan kita yakin bahwasanya ketika kalimat itu dikumandangkan, kalimat itu diucapkan, kalimat itu diseragamkan, dibarengkan, Masya Allah, itu dahsyat. Bahkan malaikat yang ada di arsy pun dia akan merasakan ada apa ini, kok menggetar ini arsy ini, menggetar. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Mengguncang arsy. Arsy mana nih? Diguncang ya Allah. Itu kan luar biasa. Nah, kalau kesana iya, tapi kan yang ditujukan itu qalbu kita. Kenapa kok harus dihentakkan? La ilaha illallah. Jadi illallahnya itu bukan keluar, tapi ke dalam. Kalau keluar itu enggak ngena, Pak. Kalau keluar itu enggak ngena. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu keluar. Pecah itu. Tapi kalau dia ke dalam, la ilaha illallah. Jadi tak hentakannya ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Nah itu kena tuh ke dalam tuh. Jadi kalau la ilaha illallah, apalagi sambil melamun gitu. Nah, nih udah tunggakan lagi. Aduh, udah akhir. Udah kelewat aja mau bayar. Mikirin itu akhirnya kita enggak khusyuk akhirnya. Apa yang kita baca? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Sayyiduna. Masya Allah, baru juga 4 udah Sayyiduna. Aduh ya Allah. Nah, itu kayak orang mana itu ya, kayak begitu ya. Orang gitu. Kayak orang jatah kayaknya gitu ya. Sip 2 mulu. Berubel. Tarikan mantap gitu. Lah. Para ibuan yang saya muliakan, ternyata memang
Ya, kalimat itu gampang kita ucapkan tapi berat dalam pelaksanaannya. Lebih-lebih ketika kita ingin mengamalkan lebih istiqomah lagi, itu beratnya luar biasa. Ya, bagi kita mah karena bagi kita mah yakinnya begini, kita mah yang ngamalinnya nggak seberapa, tapi kita teh insya Allah sudah di bawah bimbingan mursyid kita, pengasahan itu saja kita mah. Ya, yang jelas kita ikut kepada gerbongnya Allah gitu. Tapi ada yang lari-lari nggak nih ngejarnya ini? Pokoknya kita mah ikut saja, insya Allah. Nah, di situ kita akan mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal. Para ikhwan yang saya muliakan, lalu apa sih fungsinya kita di talqin itu? Fungsinya apa? Fungsinya adalah tazkiyatun nufus, untuk membersihkan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Itu kan di situ kuncinya. Itu termasuk dari ini kan termasuk ayat yang dibaca tadi ya. Ini di dalam surat kita, tadi kita baca tadi. Di dalam Wasyams, di dalam surat As-Syams juga itu tadi dibaca. Ya. Berkaitan dengan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi yang paling penting tadi itu adalah man qad aflaha man tazakka. Tazakka itu adalah itu mutawa'ah itu adalah orang yang ingin berusaha untuk membersihkan. Makanya dia wazannya tafa'al ya Ustaz. Tafa'ala wazannya, tafa'ala, tazakka, itu wazannya itu. Wazan tafa'al itu adalah untuk semangat, untuk usaha, untuk melakukan kegiatan, pakai wazannya tafa'al. Kayak ta'allama itu kan santri itu. Ta'allama ya ta'allamu, mempelajari, ada sungguh-sungguh, ada usaha. Kalau alima tahu, allama mengajar, ta'allama mencari tahu, berusaha jadinya. Makanya santri itu ta'allama, muta'allim namanya. Isim fa'ilnya muta'allim. Tazakka orangnya mutazaki. Mutazaki itu adalah orang yang berusaha ingin membersihkan jiwa raganya. Makanya qad aflaha man tazakka, sungguh amat sangat beruntung orang yang sudah, kan tazakka itu kan fil madi dia. Fil madi artinya zamannya itu sudah kelewat. Artinya apa? Artinya orang itu sudah membersihkan. Qad aflaha, satu. Qad aflaha man tazakka, satu. Qad aflaha tazakka, sungguh amat sangat beruntung orang yang telah membersihkan jiwa raganya. Kalau ini ayat terkait dengan puasa Ramadan, berarti pembersihan di bulan Ramadan. Kan kalau kita nunggu bulan Ramadan kan cuma setahun sekali kita ketemunya. Tahun besok, tahun kemarin kita sudah bersihkan tuh jiwa raga kita. Apakah pembersihan jiwa raga itu hanya setahun sekali? Enggak. Continue. Jadi bagaimana? Setiap hari. Makanya kita sudah dibekali untuk membersihkan. Makanya inna likulli syai'in syaqalah wa syaqalatul qulub dzikrullah. Setiap sesuatu itu pasti ada pembersih. Nah, pembersih hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, zikir yang mana? Zikir yang kita dawamkan, zikir yang kita peroleh melalui jalur apa? Jalur talqin itu. Zikir jahar, zikir khafi itu adalah alat tazakka.
alat untuk membersihkan. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin orang ingin membersihkan jiwa raganya sampai bersih ke dalam-dalam tanpa ada jahar, tanpa ada khafi. Mustahil. Kali wah saya mau bisa lah, pokoknya membersihkan dengan apa? Sering membaca Al-Quran. Betul. Antara lain wa minadzikri qiraatul Quran. Setengah dari zikir itu kan minnya tab'idiyah, untuk menyatakan sebagian. Bukan afdal zikir itu baca Quran, bukan. Tapi wa minadzikri, setengah dari zikir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi kata Nabi, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu afdalul zikri. Afdalu ma qultuhu ana, kata Nabi, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah, makanya orang-orang yang sudah tazakka ini adalah qad aflaha man tazakka, lalu wa dzakara asma rabbih. Jadi antara tazakka dengan dzakara, dengan zikir itu adalah terkait. Jadi nggak terputus, terkait. Orang yang sudah membersihkan hatinya, membersihkan jiwa raganya, pasti dia akan gemar berzikir. Orang yang berzikir itu belum tentu dia tazakka. Tapi kalau orang yang sudah tazakka, pasti dia sudah mengamalkan zikir. Kenapa? Karena ada orang yang berzikir tapi belum bersih juga hatinya. Apa sebabnya? Sebabnya les-males. Kata orang Madura, les-males. Saking malesnya gitu. Alasan. Jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Nah, tapi bantu firunal hayatad dunya wal akhiratu khairun. Ini kalau kita bahas panjang sampai jam 3 malam, kayaknya ogah. Males. Para jamaah yang saya muliakan, itu terkait dengan zikir yang kita amalkan. Jadi gitu ya ikhwan, kita mengamalkan zikir ini bukan hanya sekedar membaca, bukan sekedar mengamalkan, tapi ingat amalan zikir kita ini zikir yang musalsal, zikir yang berurutan, zikir yang ada sanadnya, bukan main-main. Kita nggak main-main, nggak ada main-main dalam zikir, nggak ada. Yang ada adalah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui tangga yang sudah dikasih. Apa? Zikir jahar dengan zikir khafinya. Itu adalah alat untuk membersihkan. Makanya untuk membersihkan hati bukan sebulan, bukan setahun sekali melalui Ramadan, tapi kita setiap hari. Zikir jaharnya itu 165 habis sholat 5 waktu. Kemudian zikir khafinya itu tidak ada batasan. Makanya ada namanya sholat syariat, ada sholat hakikat. Sholat syariat itu yang 5 waktu kita kerjakan. Sholat hakikat adalah kita ingat kepada Allah fi kulli hinin, fi kulli waqtin wa hinin wa zamanin, di dalam tiap waktu, tiap saat, tiap detik. Di situ kita kalimat yang sering kita ucapkan di dalam kalimat khafi atau zikir khafinya, itu yang ada dalam hati kita, dan itu yang akan membawa kita menjadi tenang, tidak rasa khawatir, tidak takut ketika menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup terkait dengan fikih wa min syurutis shalah istiqbalul qiblah. Setengah dari syarat-syarat sholat itu adalah menghadap kiblat. Ini perlu dipahami, Pak.
menghadap kiblat itu bukan berarti ainul kiblat. Memang ditafsiri itu adalah ainul kiblat. Ainul kiblat itu kita menghadap kiblat. Di sini makanya ainul kiblat. Kiblat itu adalah arah kulon, bukan Ka'bah. Kalau kita berada di depan Ka'bah, kita berarti mustaqbilal Ka'bah, menghadap Ka'bah, bukan menghadap kiblat. Menghadap Ka'bah kalau berada di Mekah. Makanya ketika kita berada di Mekah, itu namanya mustaqbilal Ka'bah, bukan mustaqbilal kiblat. Kalau mustaqbilal kiblat, kita yang ada di luar Mekah itu ya kita ini mustaqbilal kiblati gitu. Makanya para ulama-ulama Syafi'i itu enggak mengatakan mustaqbilal Ka'bah, enggak. Adanya mustaqbilal kiblat. Nah, ada yang yakinan, ada yang zonan. Kalau yang yakinan bagaimana mustaqbilal kiblatnya itu? Yakinan itu ketika kita menghadapi Ka'bah, Ka'bah ada di depan mata kita, itu mustaqbilal kiblat atau mustaqbilal Ka'bah, ada Ka'bahnya di depan kita. Oh Ustaz, di rumah saya itu ada Ka'bah, saya menghadap Ka'bah itu menggambar. Kalender itu. Jadi kalau misalnya kita menghadap ke situ berarti ya coba kita taruh sebelah sana. Nah itu. Coba kalau misalkan ada di depan, ada di sebelah timur ya kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, ada di sebelah timur. Ya, suruh balik lagi kita. Nah, jadi kalau secara keyakinan itu kita berada di hadapan Ka'bah itu sendiri. Tapi kalau zonan, nah inilah yang terkadang ada orang nggak paham. Oh akan adanya kita harus pokoknya kalau menghadap kiblat itu harus badan lurus ke Ka'bah. Ka'bah mana yang kita mau lurus? Ka'bah yang ada di Mekah dengan Ka'bah kita berada di sini itu kagak, ini nggak pas Pak, ini sebenarnya nggak pas ini. Coba aja kalau pakai kompas, ini nggak pas dengan kiblat. Ini kalau misalkan kayak Imam Nawawi dulu pada umur 15 tahun mungkin diusap kali ini supaya lebih meyakinkan begitu. Iya, diusap set tuh kalau mau lihat tuh Ka'bah tuh set. Oh iya lurus gitu kiblatnya. Untung kagak ada yang bisa begitu. Cuma kalau ada yang bisa semacam itu, wah dianggap wali ini, wah wali nih. Pokoknya ini orang keramat nih, perlu kita perlu tangannya ini kita celupin di tangannya. Nanti apa? Menyembuhkan. Akhirnya dieluk-elukkan. Nah itu mabon. Itu membuat jangan ngarepin semacam itu. Tapi kalau misalkan dikasih, ya alhamdulillah. Ya. Tapi jangan ngarep-ngarep ya, besok kayaknya saya usap-usap dah. Ya, mendingan usap istri saja. Jangan. Udah ya. Ada jadaannya nih. Kita doain. Enggak ada yang usap. Usap Ka'bah saja. Usap Ka'bah aja. Enggak ada. Usap dada. Mudah-mudahan mampu ini dapat kayaknya jahe kan. Jamu. Yang manis atau yang pahit? Ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi menghadap kiblat. Jadi jangan sampai yang dikatakan menghadap kiblat itu kita harus pas dengan Ka'bah. Orang Ka'bah di Mekah, kita ada di sini, nggak mungkin akan sama urutan, nggak mungkin. Ya, kalau Mbah Bolong yang ada di makam Sunan Ampel itu memang benar, beliau langsung buka gitu, kelihatan tuh. Kalau nggak percaya, lihat tuh Ka'bah tuh pas dengan kiblat kita di sini. Maksudnya di Masjid Ampel ya, Masjid Ampel. Itu kan Mbah Bolong itu yang ininya arsitekturnya kan Mbah Bolong, yang menetapkan itu arah kiblatnya itu Mbah Bolong. Dan bukan Sunan Ampel nggak tahu, makanya diangkat tuh. Nih, kamu sebagai insinyur ya, arsitek lah, kamu sebagai arsitek untuk pembuatan masjid nih. Dan akhirnya pada komplain semuanya. Ramai itu, masa orang kayak begini
dijadiin apa? Dijadiin arsitek. Pokoknya kagak nyambung kan? Ternyata kalau Sunan Ampel melihatnya bukan melihat zahir, tapi melihat batin, begitu. Kalau kita lihatnya zahir saja. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu hati orang gitu. Nahkum bil zahir. Ya, kita ya melihat apa yang kita lihat saja zahirnya. Kalau zahir begitu ya mungkin ya begitulah gitu. Hatinya, wallah amal kita nggak tahu. Nah, arah kiblat itu ya ke sana. Jadi makanya kata Allah di dalam ayat itu, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi wajah yang dimaksud dengan wajah itu bukan wajahnya. Bagaimana kalau kita begini? Berarti kan nggak mengarah ke sana. Itu yang dimaksud wajah di situ bukan wajah. Yang dimaksud itu adalah seluruh tubuhnya menghadap kiblat. Jadi kalau wajahnya begini, badan ke sana tetap sah gitu kan? Fawalli wajhaka. Jadi maksudnya apa? Yang dikatakan wajah itu adalah min itlaqil juz ya saya li iradatil kul, yang diucapkan muka tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala nabiyyil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu